Ini saya dulu juga berpikir seperti panjenengan. Kenapa wong podo-podo Islami eker-ekeran. Tapi karena perkembangan pemikiran kita dan kita itu jari santri itu ngaji tanpa henti. Yang jadi persoalan itu bukan baik atau tidak baiknya. Habib yang baik juga banyak, guru saya yakin, saya akui guru saya Habib yang baik. Yang jadi persoalan di sini ya, beliau mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Satu, sebentar ya, jangan dipotong dulu. Ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan cinta kepada dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ini masuk disebut syariat agama Islam sing dicekel wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah syariat, itu mesti ada kitab sasaran syariat. Kecintaan kita itu sah kalau yang dicintai sah, kitabnya sah. Jenengan ibadah haji, Ka'bahnya harus Ka'bah yang asli. Ini saya asli. Jenengan tenggene Pak Waloyo muteri Ka'bah ini ping 1 juta lah. Tapi karena Ka'bahnya palsu, bisa nggak dikatakan haji? Ka'bahnya no gedangi itu ale. Nah, karena ini syariat, kitabnya harus asli, dzurriyyahnya harus dzurriyyah asli yang meski terkonfirmasi secara ilmu nasab dan genetika. Karena genetika ini jalan terakhir sebenarnya. Nasab saja dari penyelidikan ternyata. Problemnya ulama ini di sini supaya syariat wong awake Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sasaran. Wis tiwas dicintai pol-polan jebur estri tetangga ngono lho. Akhirnya tiwas tak senengi pol-polan kok jebur bojone tonggo gitu. Saya kira sederhananya seperti itu. Oke, saya kira sudah ya. Dari Pak Ruki sudah, dari Pak Kiai Imat sudah, dari Kiai Ukit sudah. Ada pertanyaan pertama dari daerahnya Kiai Imat ini yang menarik. Mohon maaf, biar ini semuanya jelas. Karena begini, saya punya kawan banyak di sana gitu, termasuk alumni Beringin Agung itu. Ada juga orang sini yang mungkin di sana. Alah, corok bahasane Jawa iku, Kiai Imat iku telek, gak gotak nawu sorop kae gitu. Mohon maaf ini ya. Saya mendukan ngono kan gen piye ya, gen pelong gitu loh. Konco-konco sing nang Banten gen ngrungokno, mungkin dia penasaran kan. Sebenarnya Kiai Mit ini cara mondok ning endi sih gitu. Biar jelas, karena nanti kan lama-lama terkuak. Soalnya ning kono iki nduk bantai tanggone dhewe, aremok to. Sama seperti saya dulu. Alah walau yai kok goblok, gak iso ngopo-ngopo gawe pondok gitu. Gak tahu mondok. Lah ketika teman-teman saya mondok di Beringin Agung datang ke sini, mlongo sing ngrungokne ngono. Lah ini tolong Kiai Imat dulu mondok di mana, nanti kan lama-lama tahu biar jelas gitu. Ya. Kalau apakah saya bisa nahu sorab, lihat saja buku-buku saya bahasa Arab di Maktabah An-Nur. Ada 22 kitab saya di Maktabah An-Nur. Itu ada di Emirat Arab. Saya mengarang kitab tentang nahu sorab. Nahu itu kitab Amil, Syarah Alfiyah. Alfiyah itu yang diaji di Jawa Timur sebagai kitab nahu paling tinggi. Saya sudah sarahin. Dan sarahnya bisa di-download di maktabahanur.com, di arsip ORG, dan bisa beli dan bisa diteliti mana yang salah. Itu dalam kitab nahu. Dalam usul fikih saya ngarang Talkhisul Husul dalam usul fikih. Dalam kitab Qawaid al-Fiqhiyah saya mengarang Al-Jalaliyah fil Qawaid al-Fiqhiyah. Dalam kitab Balaghah saya mengarang Syarhul Maimun fi Syarhi Al-Jauharil Maknun. Kitab Jauharil Maknun adalah kitab yang sangat populer di dunia pesantren sebagai cara santri memahami ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Dan saya sudah syarahi kitab itu. Silahkan melihat kitab saya, dan itu dijual bebas dari penerbit mulai Kediri, Jakarta, Pasuruan, Jogja, semuanya itu ada di Sofi, dan kitabnya itu bisa diteliti. Dari situ akan dilihat seorang apakah dia bisa ilmu nahu atau ilmu sharaf atau ilmu balaghah atau ilmu fiqih. Nihayatuz Zen, kitab Syekh Nawawi, sudah saya syarahi dalam kitab Al-Muktafi, dan kitabnya bisa di-download siapa saja di internet. Lihat saja Syarah Nihayatuz Zen Imaduddin Utsman Al-Bantani karya Syekh Nawawi, itu sudah saya syarahi. Nama kitabnya Al-Muktafi,
fi syarhi Nihayatiz Zaini li Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Oke. Kalau mondoknya, Oke. mondok saya, pertama saya mondok di Pondok Pesantren Ashabul Maimanah, pimpinan Syekh Muhammad Sanwani. Dia pengarang kitab. Kitabnya banyak, di antaranya kitab Babe Nenem. Babe Nenem ini adalah nada maksud bahasa Jawa. Beliau banyak sekali ngarang kitab, tapi banyaknya bahasa Jawa. Kemudian yang kedua saya mondok di Syekh Sanja bin Kasmin, Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah di Pandeglang. Itu satu angkatan banyak ya, itu banyak yang kenal saya. Kemudian saya mondok lagi di Syekh Tubagus Hasuri bin Tahir di Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Kalau Syekh Sanja itu khusus kitab Alfiyah saja. Kalau Syekh Hasuri bin Tahir itu seluruh kitab. Di beliau inilah murid dari Syekh Alwi Al-Maliki. Masya Allah. Beliau Syekh Hasuri Tahir ini selain berguru kepada Syekh Alwi Al-Maliki, juga berguru kepada Syekh Hasan Al-Masyad, Syekh Yasin Al-Badan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, dan kitab-kitab yang lain itu di Taif. Kemudian saya mondok lagi kepada Syekh Mufti bin Asnawi, pengarang kitab Amsilatul I'rab. Itu bisa semua nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya ada di internet ya. Jadi bisa dicari itu Syekh Hasuri bin Tahir siapa, Syekh Sanja bin Kasmin itu siapa. Kemudian saya mengaji di Syekh Muhammad Amin, Syekh Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani. Tapi saya tidak mukim. Saya hanya ngaji dari pesantren mukim saya malam Selasa dan malam Jumat. Ngaji kitab Ukhudul Juman pada Buya Dimyati. Buya Dimyati itu seorang sufi yang tidak pernah bicara tasawuf. Dia ngajinya kitab alat, ngajinya kitab tafsir, ngajinya kitab fikih. Itulah sufi yang asli. Orang sufi bukan ngomongin tasawuf halu-halu begini-begini kepada orang seakan-akan dia sudah sampai pada derajat tertentu. Seorang sufi asli itu, tasawuf itu adalah fil a'mal, dalam bagaimana dia membawa tasawuf dalam akhlak, dalam tingkah laku, dalam kehidupan, bukan untuk dibicarakan. Kemudian saya mondok lagi pada ilmu tauhid pada Syekh Obay Hasan Basri di Karawang. Saya mondok kitab-kitab alat di pesantren Warudoyong di Sukabumi. Saya juga pesantren di banyak pesantren pasaran sampai Kaliwungu, tafsir Jalalain dan kitab As-Sirul Jalil, kitab Mondok waktu Hasbunallah puasa kilatan gitu. kilatan. Masya Allah. Dan kalau kilatan-kilatan itu kan Habis mancing ya hanya 10 hari, 15 hari menamatkan satu kitab. Dan saya juga pernah ke Mesir Udah bawa bekal. untuk ijazah kitab-kitab Bawa kepada bekal, udah. Musnidud Dunya Yaumaid, yaitu Syekh Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani di Askandaria. Saya mendapatkan seluruh ijazah kitab-kitab hadis dari mulai kitab Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, kitab-kitab Masanid, kemudian kitab-kitab Ma'ajim, kitab-kitab Mu'jam, kemudian kitab-kitab Musannafat, cara menulis dengan musannaf seperti Musannaf Ibnu Abdul Razak dan lain sebagainya. Nah, ini tidak pernah saya ungkapkan karena bagi santri itu sebenarnya ini adalah ta'ajub ya, Tapi terima kasih ya, karena teman-teman di Banten ini terus terang saya aku rada kemeropok rada anyel gitu loh. Mosok kemati ragu tak ngaji mbok undang akhirnya kan rada waduh mosok aku salah deh. Nah, maka ini Karena kan ada sekarang ini lagi zamannya framing. ya. Ya muhibinnya itu kan lagi framing supaya orang tidak percaya. Nabi Muhammad aja disebut dalam Quran sahirun, Ya. majnunun, kadzabun dan sebagainya. Jadi tidaklah terlalu aneh. Ya. Kembali ke Mbak Lawi. Monggo. Monggo. Kalau ada yang tanya silakan dari ibu-ibu mungkin penasaran. Dan satu ya, kita bukan membenci sebuah klan. Kita hanya Betul. meluruskan pengakuan bahwa pengakuan mereka tidak terbukti. Silahkan menjawab. Saya sudah kirimkan ke Rabita Lawiyah Pak Rukianto, sampai sekarang tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab? Karena nggak ada jawabannya. Makanya debat-debat itu saya Ye. karena mereka dulu Pak Rukianto, mereka itu ngomong seperti ada seorang Habib Baharun, wahai kiai-kiai jangan sampai merasa dirinya walaupun pinter ngaji kitabnya, jangan sampai merasa dirinya sama dengan habaib.
Anda ini kiai nggak bisa sama dengan habaib, karena habaib ini turunan Nabi, ada darahnya Nabi. Sekarang kita buktikan benar nggak ada darahnya Nabi. Kalau silsilahnya nyambung nggak, itu bisa dengan ilmu nasab, bisa dengan kitab-kitab nasab. Kalau ada darah Nabi atau tidak, itu dengan tes DNA, Pak Rukianto. Dan sekarang sudah dites 180 orang, hasilnya gagal maning. Karena Nggak ada satupun yang nyerempet. Tidak ada. Bisa dipastikan tidak ada satupun mereka yang mengaku Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu adalah keturunan Nabi, tidak ada. Maka saya mengatakan kepada pembela-pembela Ba'alwi itu, masalah akhlak kan itu ada yang baik, ada yang tidak. Masalah ilmu ada yang pintar, ada yang tidak. Kita hormati yang berakhlak baik, yang berilmu, tapi jangan minta tarif, kan? Begitu. Tapi kalau masalah nasab ini sudah qat'i dengan tes DNA, mereka laisu min abna'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi